Seorang atlet tolak peluru memiliki tinggi 160 cm. Atlet ini melempar peluru tepat di atas kepalanya. Ternyata lemparannya memiliki tinggi maksimum 4,5 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika lemparannya membentuk parabola, tentukan jarak yang dicapai peluru tersebut. Misalkan fungsi kuadratnya berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Misalkan koordinat bola peluru adalah 0,1,60. 1,60 meter atau 160 cm adalah tinggi atletnya. Dan tinggi optimumnya adalah koordinatnya 4,5, 2,5, 4,5 meter untuk maksimum tingginya, dan horizontalnya berjarak 2,5 meter, 4,5, 2,5. Untuk titik koordinat 0,1,6, ini artinya X-nya sama dengan 0, dan Fx atau Y sama dengan 1,6. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan Y. A kali X, X-nya ganti dengan 0, pangkat 2 tambah B kali X, X-nya ganti dengan 0, tambah C, sama dengan Y-nya 1,6. 0 pangkat 2, 0 kali A, 0, B kali 0, 0. Jadi ruas kiri tinggal C. Jadi kita punya persamaan C sama dengan 1,6. Ini persamaan pertama. Untuk titik kedua, koordinatnya adalah 4,5, 2,5. Ini artinya X-nya sama dengan 4,5 dan Y-nya sama dengan 2,5. Persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan sumbu simetri rumusnya X sama dengan negatif B dibagi 2 kali A. X-nya sama dengan 4,5. Jadi sama dengan 4,5. Atau negatif B sama dengan kalikan silang 4,5 kali 2A. 2A kali 4,5, 9A. Jadi B sama dengan kalikan negatif 1 ruas kiri dan ruas kanan, negatif 9A. Ini persamaan kedua. Kemudian nilai Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 4A sama dengan Y-nya adalah 2,5. Sama dengan 2,5. Jadi negatif B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, kalikan silang 2,5 dengan 4A kali 2,5, 10A. Ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita kalikan negatif 1, jadi B kuadrat kurangi 4 kali A kali C sama dengan negatif 10A. Ini persamaan ketiga. Jadi kita punya 3 persamaan. Persamaan yang pertama, C sama dengan 1,6. C sama dengan 1,6. Kemudian persamaan kedua, B sama dengan negatif 9A. B sama dengan negatif 9A. Dan kita punya persamaan ketiga, B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C sama dengan negatif 10A. B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan negatif 10A. Ini persamaan ketiga. Perhatikan persamaan ketiga.
Ganti B-nya dengan negatif 9A dan C-nya ganti dengan 1,6. Diperoleh B-nya negatif 9A pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C. C-nya 1,6 sama dengan negatif 10A. Negatif 9 pangkat 2 positif 81 A pangkat 2 dikurangi 4 kali 1,6 negatif 6,4 6,4A negatif 10A pindahkan ke ruas kiri jadi positif 10A sama dengan 0. Suku kedua dan ketiga ini sejenis karena variabelnya dalam A, sehingga kita bisa sederhanakan negatif 6,4 tambah 10. Jadi 81A pangkat 2 negatif 6,4 tambah 10 adalah positif 3,6A sama dengan 0. Jadi salah satu faktornya di sini dua-duanya, kedua suku ini mengandung A. Jadi salah satu faktornya adalah A, kita keluarkan A. 81A pangkat 2 dibagi A, tinggal 81A ditambah 3,6A dibagi A, 3,6 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 0 atau 81A tambah 3,6 sama dengan 0. Karena kalau A 0, berapapun yang dalam kurung, 0 kali berapapun tetap 0. Atau kalau yang ini 0, 0 kali A, berapapun A-nya tetap 0. Atau kalau kedua-duanya 0, ini 0 kali 0 tetap 0. Jadi A-nya 0 atau yang ini 0. 81A sama dengan 3,6 pindahkan ke ruas kiri jadi negatif 3,6. Atau A sama dengan negatif 3,6 per 81. Karena lintasannya berbentuk parabola, tadi persamaannya parabola adalah A kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka tentunya A-nya tidak boleh 0. Karena kalau A-nya 0, X kuadratnya jadi 0, jadi tidak akan parabola lintasannya. Jadi A-nya tidak boleh 0. Jadi yang A sama dengan 0 ini tidak mungkin. Jadi A yang kita pakai adalah yang ini. Persamaan kedua, tadi B sama dengan negatif 9 kali A. Sama dengan negatif 9, A-nya negatif 3,6 per 81. Jadi B-nya sama dengan negatif kali negatif positif. 9 dengan 81 kita bagi dengan 9. 9 bagi 9, 1, 81 bagi 9, 9. Negatif kali negatif positif, jadi B-nya sama dengan positif 3,6 per 9. Dengan demikian persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya kita ganti dengan negatif 3,6 per 81. Jadi persamaan kuadratnya adalah negatif 3,6 per 81 X pangkat 2 ditambah BX. B-nya 3,6 per 9. X tambah C sama dengan 0. Ketika bola peluru mencapai tanah, maka Y-nya haruslah bernilai 0, karena bolanya sudah ada di tanah. Sehingga untuk menentukan jarak lempar harus diselesaikan dengan persamaan negatif 3,6 per 81 X pangkat 2 ditambah 3,6 per 9X tambah C. C-nya tadi persamaan pertama adalah 1,6 sama dengan 0. Ini 0 karena tadi bola pelurunya sudah ada di tanah atau Y-nya sama dengan 0.
Ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 81. Negatif 3,6 per 81 kali 81 tinggal negatif 3,6. X pangkat 2 ditambah 3,6 per 9 kali 81, 32,4 X ditambah 1,6 kali 81, 129,6 sama dengan 0. Koefisien X kuadrat sama dengan negatif 3,6. Koefisien X 32,4 dan konstantanya sama dengan 129,6. Maka kita bisa cari X1, 2, X1 dan X2 nya sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2 kali A. Sama dengan negatif B, B-nya 32,4 plus minus akar 32,4 pangkat 2 dikurangi 4 kali A, A-nya negatif 3,6 kali C 129,6 dibagi 2 kali A, A-nya negatif 3,6. Sama dengan negatif 32,4 plus minus akar 32,4 pangkat 2 1049,76 negatif 4 kali negatif 3,6 kali 129,6 positif 1866,24 dibagi 2 kali negatif 3,6 negatif 7,2 sama dengan negatif 32,4 plus minus akar 2916 dibagi negatif 7,2. Jadi X1-nya sama dengan negatif 32,4 ditambah akar 2916 per negatif 7,2 dan X2 sama dengan negatif 32,4 dikurangi akar 2916 dibagi negatif 7,2. Jadi X1 sama dengan negatif 32,4 ditambah akar 2916 adalah 54 dibagi negatif 7,2 dan X2-nya negatif 32,4 dikurangi 54 dibagi 7 negatif 7,2. Jadi X1 sama dengan negatif 3 dan X2 sama dengan 12. Karena X adalah jarak, maka yang negatif tidak mungkin jaraknya negatif, yang negatif 3 tidak mungkin. Jadi jarak lemparannya adalah 12 meter.